Bismillahirrahmanirrahim. 24 Januari 2024. Kita berada di Teluk Woa atau tempatan perahu yang bernama Woa Lakoli. Ya, Woa Lakoli ini adalah pelabuhan sampan perahu nelayan atau tempatan perahu nelayan pertama di Desa Nggele, Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Tidore, Provinsi Maluku Utara. Jadi pada saat masyarakat Wakatobi atau masyarakat Tomia yang datang ke Pulau Taliabu ini menetap di Pulau Nambea, mereka kemudian berpindah ke daratan ini untuk berkebun sekalian pada saat itu karena ramainya perusahaan logging, perusahaan kayu bulat. Perahu mereka awalnya mendarat di sini. Inilah pendaratan perahu orang Tomia atau orang Wakatobi pertama di Pulau Taliabu. Kemungkinan yang pertama kali menggunakan teluk ini bernama Pak Lakoli. Pak Lakoli itu masih ada, masih hidup, masih sehat, masih umur 50 atau 60 tahun. Masih ada orangnya. Rumahnya di samping Masjid Miftahul Jannah, masjid pertama di Desa Nggele. Beliau mungkin yang pertama kali menggunakan teluk ini untuk menjadi tempatan perahunya sehingga disebut ini Woa Lakoli. Ini nama yang sangat familiar di Kecamatan Talawa Barat Laut dan di Pulau Taliabu pada umumnya. Dulu tempat ini adalah hutan mangrove seperti yang kita lihat di depan ini, semua mangrove ini, mangrove semua. Sekarang sudah ramai dengan perumahan masyarakat. Ini sudah ramai dengan perumahan warga. Ya, sudah ramai. Ini sudah dipenuhi oleh perumahan masyarakat. Dulu ini hutan mangrove semua. Jadi kita berjalan itu sampai di atas sana di dalam hutan mangrove, di celah-celah hutan mangrove. Jadi dulu ini semua rawa-rawa, sekarang sudah ditimbun oleh masyarakat menjadi perumahan. Inilah yang disebut dengan Teluk Woa Lakoli atau tempatan perahu nelayan, khusus nelayan di Woa Lakoli. Karena memang ini teluk ya agak sempit dan memang hanya bisa untuk perahu nelayan. Di Nggele atau yang berdomisili di Nggele, masyarakat yang berdomisili di Nggele, Onewai, ibu kota Kecamatan Talawa Barat Laut, kalau ingin mau menikmati ikan segar ya harus nongkrong di sini. Di sini banyak tempat dego-dego atau apa namanya ini, gazebo-gazebo. Ini juga ada gazebo. Ini kita bisa nongkrong di sini sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Ya seperti bendera sana melambai-lambai dihembuskan oleh angin sepoi-sepoi untuk kita menunggu para nelayan yang memasang bubu atau perangkap ikan pulang dari mengambil hasil tangkapannya atau pulang dari memeriksa bubunya. Orang sini bilang pulang dari solopolo. Solopolo itu artinya pulang dari memeriksa bubu. Ya, ketika ada ikannya mereka pulang membawa ikan segar, ikan bersisik, ikan berkualitas yang paling dihalalkan dalam ajaran Islam. Untuk kemudian kita bakar-bakar, kita konsumsi. Ini juga ikan segar ini, maksudnya ayam. Ini cocok di sop ini. Kalau ayam kampung di sop itu jadi makanan yang paling segar. Ini ada baliho caleg PDIP, partai nomor 3, calegnya nomor 10. Ini layak untuk dipilih, layak untuk didukung. Namanya Pak Husni, calon DPRD Dapil 2 Kabupaten Pulau Taliabu nomor urut 10. Ini penting untuk didukung. Ya, dianjurkan kepada masyarakat di Kecamatan Talawa Barat Laut dan Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Timur untuk ramai-ramai mendukung Pak Husni Ode
sebagai calon DPRD Dapil 2 Kabupaten Pulau Taliabu. Jangan lupa nomor urut 10 Husni, Partai PDI Perjuangan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini suasana di Loa Lakoli atau di apa namanya, perumahan-perumahan warga atau kompleks perumahan masyarakat di seputaran Loa Lakoli. Saat ini suasana pagi sekitar jam setengah 10 atau jam 9.30. Kita nongkrong di sini menunggu ikan segar, ikan bubuk, ikan-ikan yang dipasang, ikan-ikan yang diperoleh dengan menggunakan perangkap ikan. Jadi banyak masyarakat Tomia yang menetap di Taliabu, khususnya di Kecamatan Talawa Barat Laut ini, itu menangkap ikan dengan cara memasang bubuh. Nah, ini juga ada gazebo. Masyarakat Gele, masyarakat Taliabu itu senang dengan gazebo-gazebo begini supaya mereka bisa kumpul nongkrong, silaturahmi, dan bercerita sepanjang waktu. Ini ada satu rumah mewah ini di rawa-rawa bakau ini yang dibangun oleh seorang kepala blok atau mandor sawit yang bekerja di Kalimantan. Ya, mungkin di Kalimantan Sarawak. Nah, di sana ada masjid, masjidnya Pondok Pesantren Darul Amanah. Coba kita zoom dulu. Nah, itu masjid. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin beramal dalam bentuk amal jariah, membantu pembangunan masjid, Pondok Pesantren Hifzul Quran yang sudah mencetak 3 hafiz Quran, hafal Quran 30 juz, ya silakan mampir jalan-jalan ke arah sana. Nah, ini ada satu deker ini, entah dana desa atau Pemda yang bangun. Ini ada got, saluran air dari desa Gere dan desa Nemai menyatu di sini. Nah, ini kita akan lihat dulu perahu nelayan, ada perahu nelayan sedang dibangun. Nah, jadi ini perahu nelayan yang sedang dirakit, sedang dibuat oleh Pak Rusdi. Ya, jadi bagi yang ingin pesan perahu silakan datang berhubungan dengan Pak Rusdi untuk membuat perahu nelayan. Perahu nelayan sangat bagus sekali. Ini bisa muat berapa ton ini? Tidak sampai 1 ton ini, kalau setengah ton bisa. Setengah ton bisa, tapi ini bisa untuk angkutan ini kayaknya. Ini bentuk angkutan untuk muat-muat batu pasir atau untuk cari ikan ini? Oh, untuk pasang rumput laut. Berarti untuk angkutan rumput laut. Ya, jadi perahu di Taliabu ini ada rancangan khusus untuk budidaya rumput laut. Harus perutnya besar karena mau pakai muat rumput laut. Ya, kalau untuk khusus ikan tuna atau untuk khusus mengail, mancing laut dalam, itu perahunya harus tipis dan dirancang bisa mencapai kecepatan yang tinggi dan biasanya menggunakan double engine atau 2 mesin. Nah, ini juga bisa 2 mesin atau 1 mesin. Ya, dan kalau besar begini bisa muat banyak orang untuk silaturahmi ke tempat. Nah, di sini masyarakatnya adalah masyarakat nelayan sehingga di sini banyak perahu. Ini pagi air surut di bulan Januari, tapi kalau di sore hari sekitar jam 3 sampai menjelang maghrib itu airnya pasang dan areal ini semuanya tenggelam, digenangi oleh air seperti itu. Nah, perahu nelayan di Taliabu sekarang menggunakan baut stainless steel. Mengapa? Karena stainless steel ini anti karat. Ya, kalau pakai baut biasa tidak lama sudah karat. Nah, sehingga perahunya tidak bisa bertahan lama.
Seperti itu. Jadi bautnya sekarang umumnya menggunakan stainless steel. Di sini ada jalan yang dibangun oleh Kades Onemai menggunakan dana desa, tapi tidak diflur dengan semen. Mohon kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk membantu penimbunan jalan ini, ya minimal lebar 6 meter lah, kemudian dicor dengan semen. Tapi kalau cor itu harus pakai besi, jangan cuma batu, atau di aspal lah. Nah, lurus sampai di Selati sana, atau sampai di Beringin. Nah, seperti itu. Supaya bisa menjadi akses alternatif antara Desa Nggele, Onemai, Salati, dan seterusnya. Ya, ini penting sekali. Seperti itu. Sudah pulang sekolah ini? Sudah pulang sekolah? Belum. Jadi datang apa di sini? Oh, ambil apa? Mau cari kepiting? Bagaimana gua masih sekolah sama cari kepiting? Aduh, ini rumahnya Mandor Sawit dari Malaysia. Beliau merantau di Malaysia, mencari nafkah di sana dan sekarang membangun rumah di Desa Nggele. Kompleks Hoa Lakoli, namanya kompleks Hoa Lakoli. Ya, di sini ada caleg Kusnyode dari PDIP nomor urut 10, jangan lupa dipilih. Yang ingin pilih Asrarudin Ani juga di sini ada dari partai Gerindra nomor urut 10 juga Asrarudin Ani. Ini putra-putra Desa Nggele Onemai Salati yang terbaik, yang layak untuk didukung. Jadi seperti inilah suasana di Hoa Lakoli. Saya ulangi lagi, Hoa Lakoli itu bahasa Tomia. Ya, bahasa Tomia itu sudah menjadi bahasa Nggele Onemai Salati. Karena masyarakat Desa Nggele Onemai berasal dari Pulau Tomia di Kepulauan Wakatobi, kepulauan di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Wakatobi, sebuah kabupaten yang punya potensi wisata karang bawah laut yang sangat indah dan menjadi 10 top destinasi wisata nasional. Masyarakat Desa Nggele Onemai Salati itu umumnya boleh dikata 99% berasal dari Pulau Tomia. Di tempat ini, di Hoa Lakoli ini, kita menanti para nelayan yang pulang dari Soropolo. Soropolo itu artinya memeriksa bubu. Ya, dan mereka ketika pulang pasti membawa ikan-ikan segar untuk dimakan di siang hari ini. Ya, seperti itu. Jadi inilah penampakan dari suasana kompleks perumahan Hoa Lakoli. Ya, begitu. Suasana di Hoa Lakoli adalah tambatan perahu pertama di Desa Nggele. Ya, dulu namanya ini Desa Nggele semua, belum ada Desa Onemai. Ya, cuma 2 desa, Nggele dan Salati. Ya, setelah itu dimekarkan menjadi Desa Nggele, Desa Onemai, tambah dan Salati. Tambah Desa Beringin Jaya, bekas lopon perusahaan logging, tambah dengan Desa Kasango yang dihuni oleh masyarakat dari Siompo. Maka jadilah 5 desa, 1 kecamatan, Kecamatan Talawa Barat Laut. 5 desa terdiri dari Nggele, Onemai, Salati, Beringin, Kasango. Oke, sekian dulu liputan kita tentang tambatan perahu nelayan di Hoa Lakoli atau kompleks perahu nelayan Hoa di Desa Nggele, Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Talawa, Provinsi Maluku Utara, Dusun Kembang. Ini Dusun Kembang. Oke, sekian dulu. Silakan komen, silakan like, subscribe, dan silakan bagi-bagi ke seluruh teman-teman kita di mana saja, teman-teman kita di seluruh dunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.